Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hai adik hebat semuanya. Kita ketemu lagi ya di pertemuan kita yang keempat di video pembelajaran tentang asesmen kurikulum merdeka di sekolah menengah. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana asesmen pada pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah menengah, baik itu di SMP maupun di SMA. Sekarang kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu asesmen di dalam kurikulum merdeka. Asesmen merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan data, analisis data, hingga interpretasi data yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kinerja siswa selama proses pembelajaran. Asesmen ini tidak hanya dilakukan di akhir pembelajaran saja loh, tetapi juga selama proses pembelajaran berlangsung. Biasanya, asesmen terhadap siswa ini dilakukan oleh masing-masing guru pengampu mata pelajaran. Sekarang kita perlu tahu, apa sih tujuan dari asesmen di dalam penerapan kurikulum merdeka itu? Selain untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kinerja siswa selama proses pembelajaran, asesmen kurikulum merdeka juga dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan evaluasi serta suatu proses pembelajaran. Adapun tujuan lain dari asesmen kurikulum merdeka adalah sebagai berikut. Ini ada 7 tujuan dari asesmen kurikulum merdeka. Ini bisa dilihat di sini ya. Ini yang pertama, memberikan informasi kepada guru mengenai gaya belajar siswa. Tentu setiap siswa itu punya gayanya tersendiri di dalam belajar untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kedua, memberikan informasi yang lebih rinci mengenai kemajuan siswa di dalam pembelajaran. Yang ketiga, memperlihatkan kemajuan hasil belajar siswa secara individual dari proses pembelajaran yang diikutinya. Yang keempat, memberikan informasi mengenai efektivitas pembelajaran yang dilakukan. Yang kelima, memberikan ruang kepada guru untuk dapat memberikan umpan balik kepada siswa. Yang keenam, motivasi siswa untuk meningkatkan atau mempertahankan hasil belajarnya. Yang ketujuh, memudahkan guru untuk mengetahui potensi dan minat siswa itu sendiri. Setelah kita mengetahui jenis tujuannya, sekarang mari kita mengetahui apa sih jenis asesmen di dalam kurikulum merdeka. Di sini ada 2 ya. Ini nanti yang pertama nanti bisa dilihat di sini ya, yaitu asesmen formatif. Asesmen formatif itu sendiri ada 3 loh tujuannya itu. Yang pertama, kita lihat dulu apa sih asesmen formatif. Asesmen formatif penilaian yang dilakukan untuk memberikan informasi atau umpan balik kepada guru maupun siswa agar dapat memperbaiki proses belajar. Dengan asesmen ini dilakukan di awal pembelajaran ataupun pertengahan pembelajaran, akhir pembelajaran maupun sepanjang pembelajaran itu berlangsung. Yang kedua, asesmen formatif yang dilakukan di awal pembelajaran itu bertujuan untuk memberikan informasi kepada guru mengenai kesiapan siswa dalam mempelajari materi pelajaran sekaligus kesiapan mereka dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Itu artinya asesmen ini tidak digunakan untuk keperluan penilaian hasil belajar siswa yang dilaporkan di dalam rapor. Yang ketiga, sementara jika asesmen formatif dilakukan di pertengahan
akhir atau sepanjang pembelajaran berlangsung, tujuannya untuk mengetahui perkembangan siswa sekaligus memberikan umpan balik yang cepat kepada guru. Misalnya, mengenai pemahaman siswa terhadap materi yang sudah dijelaskan. Nah, yang kedua ini juga bisa di sini ya, itu asesmen sumatif. Berbeda dengan asesmen formatif, di dalam asesmen sumatif dapat mempengaruhi nilai rapor. Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan kalau formatif tidak mempengaruhi nilai rapor. Nah, di dalam tes asesmen sumatif ini siswa dilakukan untuk menentukan kelanjutan proses belajar siswa di kelas atau jenjang pendidikan berikutnya. Itu artinya apa? Siswa yang tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran atau tidak memenuhi standar pencapaian pembelajaran yang telah ditetapkan bisa saja tidak naik kelas atau bisa saja melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Nah, kita juga harus tahu loh bagaimana prinsip dasar asesmen di dalam kurikulum Merdeka. Nah, di sini ada 5 prinsip asesmen. Yang pertama apa? Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitas pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk peserta didik, orang tua, wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Yang kedua, ini juga bisa di sini ya. Asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Nah, sekarang kita lihat sebelah sini ya. Nah, prinsip yang ketiga apa? Asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya yaitu reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan, langkah dan sebagai dasar untuk mencapai program pembelajaran yang sesuai. Nah, yang keempat ini juga di sini ya, kemajuan belajar untuk mencapai peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang bagaimana karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjut. Nah, yang terakhir apa? Yaitu prinsip dasarnya hasil asesmen. Nah, di sini digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, orang tua, wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, ada nggak tips di dalam mengembangkan asesmen kurikulum Merdeka? Tentu, itu ada 3 ya, 3 ya, bukan 4 ya, ada 3 tips untuk mengembangkan asesmen kurikulum Merdeka. Yang pertama itu apa? Nah, di sini juga bisa dilihat ya. Atau di sini kali ya. Nah, sekali-kali kita di bawah nih melihatnya. Memilih teknik atau instrumen yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, yaitu ini di sini juga gunakan teknik asesmen yang bervariatif. Artinya jangan monoton ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, manfaatkan teknologi. Saat ini kan ada berbagai aplikasi kuis online yang interaktif yang bisa membuat siswa itu semakin berminat ya, apalagi siswa sekarang itu sangat dekat dengan yang namanya teknologi. Misalnya pasti adik-adik di sekolah itu, apalagi mereka sudah SMP, SMA, mereka tidak asing dengan yang namanya seperti kuis online, Quizizz, Kahoot, dan masih banyak lagi. Nah, ketiga tips ini bisa adik-adik mahasiswa pergunakan dan manfaatkan di saat nanti menyusun asesmen kurikulum Merdeka, yaitu pada pertemuan yang terakhir. Karena asesmen kurikulum Merdeka juga ada kaitannya dengan modul ajar. Nah, adik-adik semuanya, demikianlah
pertemuan kita yang berkaitan dengan asesmen kurikulum merdeka di sekolah menengah. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan informasi umum kepada adik-adik untuk bisa menyusun modul ajar kurikulum merdeka. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.